ketemu lagi sama di videoin bareng kita. Saya Hari. Saya Bara. Kita di Ngopi 10. 10 ya. Oke, 10 ya, benar 10 ya. 10 ini 10. 10. Oke. Sekarang kita mau ngomongin tentang apa? Film Now You See Me 2. Yang kedua. Ya. Yang belum tahu trailernya, silahkan dilihat di sini. Let the momentum of the car do the work for you. Udah. It's all in the wrist. Nah, jadi kita kasih sinopsis sedikit ya. Ya. Now You See Me 2 ini gimana? Ceritanya tentang apa? Now You See Me ini 2, Now You See Me 2 ini adalah sambungannya dari Now You See Me 1. Oh iya, pasti. Ya, iyalah. Pasti. Jelas pastinya. Ini adalah dimulai dari 3 tahun ya. 3 tahun setelah Now You See Me pertama. Kalau di ceritanya itu 18 bulan. 18 bulan Iya. dari yang pertama. Ketika si Morgan Freeman di situ Dia di penjara itu setelah dia dibongkarlah kejahatannya sama si Dylan Strike. si Mark Ruffalo. Nah dari situ barulah dimulai si Four Horsemen ini kan disuruh nunggu setahun gitu untuk gak ngapa-ngapain, Iya, untuk bersembunyi lah. untuk bersembunyi demi keamanan mereka. Nah ternyata satu atau dua orang dari Four Horsemen ini mulai bosan nungguin. Dari situlah mereka mulai beraksi kembali. Reaksi kembali. Bagaimana pengungkapan jati diri mereka sekarang setelah insiden Hilangnya mereka itu dari atas gedung itu. Ya. Oke, terus langsung aja. Dan kita mau bahas tentang 5 alasan kenapa kamu harus nonton Now You See Me 2. atau dan 5 alasan kenapa kamu nggak nggak harus nonton. Now You See Me 2. Yang pertama apa? Yang pertama, harus nonton karena di Now You See Me 2 ini plot twistnya jauh lebih keren dari yang pertama. Jauh lebih asik. Lebih mind blowing. Karena memang clue-cluenya itu kayak lebih banyak gitu nggak sih Iya, daripada betul. yang pertama gitu. Yang nggak nanggung-nanggung gitu plot twistnya. Jadi kalau kayak yang pertama itu mungkin sebagian dari orang-orang udah bisa oh ya Bisa menebak-nebak. ketebak sih gitu plot twistnya. Tapi kalau yang ini dijamin nggak bakal Ya. bisa nebak plot Nggak. twistnya. Apakah itu? Nonton aja. nanti plot twistnya. Makanya harus nonton, ya. Terus yang kedua itu adalah Apa? sulapnya lebih mewah. Iya. Adegan scene magicnya itu lebih mewah dari yang pertama. Kalau aku bilang sih lebih apa ya? Megah. Selain lebih mewah, lebih megah sih, lebih megah dan lebih canggih karena ada 1-2 sulap yang kalau misalnya orang-orang mau cari di channel-channel lain tuh kayak kita bisa nyari dasar dari kenapa sulap itu tuh bisa kayak gitu. Oh, Jadi iya. benar-benar lebih teoritis dan itu yang membuatnya lebih asik. Iya. Lihat. Memanjakan mata sih. Visual. Iya, visual. Visualnya lebih asik. Iya sih. Terus yang ketiga, ini poin plusnya juga, opening title-nya tuh bagus banget. Lebih asik ya. Ah, Aku sempat ingat film James Bond yang paling akhir. Hah? Kalau nggak salah, kenapa aku suka film James Bond itu karena openingnya tuh kayak bener-bener dibikin sangat serius gitu untuk masuk ke pengantar ke isi filmnya. Dan Now You See Me 2 ini bener-bener digodok sekian detik awalnya tuh bikin kita menebak-nebak gitu gimana ceritanya dan bakal terkait nanti ke akhirnya gitu. betul. Si opening title itu lebih keren. Keren sih. Kamu harus nonton itu. Terus yang keempat sekarang. Yang keempat, buat kamu yang ngefans sama Daniel Radcliffe, buat kamu yang suka sama Harry Potter, Ya, di sini bakal ada Daniel Radcliffe, tapi dia nggak jadi nggak jadi tokoh yang baik. Iya, Dia jadi antagonis antagonis. tapi tetap dengan karakternya yang gini ya, Inggris Iya. dengan aksen Britishnya itu yang kental. Tapi kalau aku sih suka Dia karakter antagonisnya. peran dia di sini bagus, kuat. Dia mampu menyampaikan pesan bahwa dia emang jahat gitu loh. Dia memang jahat dari Jahat. gestur-gesturnya, Dari gesturnya, dari kemudian- mimiknya gitu. Dari cara dia marahin orang, dari cara dia kesel tuh sosok antagonisnya tuh terwakili banget Iya. dari cara-caranya. Dan dia bisa blend in sama film sama alur ceritanya. Bagus. Oh iya benar. Jadi dia nggak yang
terlepas ya, sendiri kayak gitu kan asing gitu enggak. Dia benar-benar ngeblend sama tokoh-tokoh yang lain juga, sama alurnya juga Ya. pas. Terus alasan yang terakhir kelima, kenapa kamu harus nonton Now You See Me 2? karena ada Yaitu Jay-Chou. Ada Jay-Chou. Kalau tadi Ya. ada Daniel Radcliffe, sekarang ada Ada Jay-Chou. Jay-Chou. Buat kamu yang suka nonton film Mandarin, itu pasti bakal pasti, terhibur ya. sama pemandangan Jay-Chou di Iya. film ini. Walaupun Kalau kamu suka nggak sama Jay-Chou? waduh, kalau waduh, kalau itu nggak bisa dijawab ya. Kalau aku sempat takjub ngelihat Jay-Chou di situ karena aku nggak nyangka di Now You See Me 2 ini memasukkan unsur-unsur Cina ya, Chinese, ya. unsur kota Cina. Soalnya ya, Asia. di trailernya pun nggak dijelasin ya, nggak ditampakin ya. Nggak dikasih lihat. Bener-bener kejutan lah. Ya, aku pikir di Now You See Me 2 ini masih Amerika Ya, gitu settingnya, Amerika. lokasinya, orang tokoh-tokohnya. Ternyata bukan cuma Jay-Chou-nya aja yang dari Asia yang muncul, tapi memang setnya juga ada di Iya. situ gitu. Dan itu asik. Asik lah. Itu tadi 5 alasan kenapa kamu harus nonton, dan sekarang 5 alasan kenapa kamu nggak usah nonton. Nggak usah. Ya, Jangan nonton apa? Nggak harus nonton. nggak harus nonton. Nggak harus nonton. Nggak apa-apa, nggak nonton nggak apa-apa. Alasan yang pertama itu ceritanya si Dylan ya. Iya, ceritanya Dylan di sekarang Now You See Me 2 dengan yang Now You See Me 1 itu agak sedikit miss, agak miss gitu. ada yang jumping karena waduh tadi jelasin gimana ya? Kalau yang di pertama itu ada satu bagian yang kalau kamu sambungin ke bagian pertamanya Dylan di Now You See Me 2 ada yang miss. Iya. Gimana? Ada missing link. Betul. Ada missing link. Agak bukan missing link, tapi missing link. nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Tidak konsisten maksudnya. Nggak Ya kan? konsisten, ya, benar. Dari yang terakhir itu dia bilang di terakhir Dylan nggak melihat langsung ayahnya meninggal, tapi yang sekarang kedua, dia melihat langsung dia melihat ayahnya. langsung ayahnya meninggal. Waktu dia masih kecil ya. Iya. Jadi di situ agak kurang nyambung. agak kurang Konsisten, utuh sih ya. iya, agak konsisten, agak kurang agak konsisten konsisten. antara yang pertama sama yang kedua. Iya. Terus Kedua, alasan kedua kenapa kamu gak harus nonton film ini, yaitu banyak adegan-adegan sulap yang kayak kurang dikasih tahu gitu. iya, Gimana bisa kayak gitu gitu. kita ngebandingin sama Now You See Me yang pertama ya. Yang pertama. Yang You See Me pertama itu semua adegan sulapnya, trik-triknya semua dijelasin. Dikasih kan? tahu. Iya, dijelasin. Nah, kalau yang di sini itu kayak mungkin karena terlalu banyak triknya ya. Betul. Terlalu Aku pikir banyak karena- triknya, jadi takutnya makin panjang ya. Makin panjang, yang ini aja udah 2 jam 9 menit. 2 jam 9 menit ya. iya. Itu aja tuh kayak udah banyak banyak banget. scene sulapnya yang keren-keren, dan mungkin karena itu juga kayak nggak ada waktu untuk ngasih Iya, tahu ini nih karena seperti apa step-stepnya betul. gitu. Takutnya terlalu bikin penonton ketiduran kayaknya. Jadinya kayak kita kurang puas gitu sama ini kayak apa sih caranya gitu kalau Iya. adegan-adegan sulap. Ada beberapa trik yang kita masih wondering ini gimana bisa kayak gini Ya, gitu. ya. Jadi masih membingungkan. Ya. Itu alasan yang ketiga. Yang ketiga buat penonton videoin yang nggak suka film heist, film tentang Haze itu apa? heist itu adalah film tentang trik dan tipu daya untuk merampok. Oke. Kayak film-film genrenya Italian Job, kemudian Ocean Eleven, Fast and Furious 6. Nah, kalau kamu nggak suka film-film tentang tipu daya, persepsi dan segala macam itu, kayaknya nggak usah nonton. Tapi aku bingung, kok ada yang nggak suka ya? Ya, Aku sih suka-suka aja sama aksi tipu menipu. Karena untuk bisa hidup kamu harus bisa menipu orang. oke. Pesan moral. Itu. Gitu ya. Boleh juga. Boleh. Alasan yang keempat, Yang keempat, kenapa kamu nggak harus nonton film ini? Karena ada karakter baru. kata baru. Tapi cara masukkan karakter barunya itu kayak sedikit memaksa gitu. Sedikit memaksa karena kalau yang di Now You See Me 1 kan semua orang bisa tahu kenapa ada tokoh ini, kenapa ada tokoh ini.
awalnya gimana, kenapa dia bisa masuk Horseman. Di film Nayusim yang kedua ini ada tokoh baru namanya Lula. Dia itu menggantiin Ayla Fisher sebagai Fourth Horseman yang keempat, ceweknya. Yang ceweknya itu. Cuma kenapa? Cuma jadi Ayla Fisher-nya nggak dijelasin kenapa dia keluar, Ya. tapi langsung ada Lula Tokoh untuk baru. masuk lagi. Dan si Lula ini kayak kurang kuat gitu, kenapa dia bisa masuk ke Horseman, dari mana asal usulnya. Iya, itu yang agak memaksa. Tapi kalau karakternya si Daniel Radcliffe Oke lah. oke lah ya. Jadi ada dua tokoh baru ya di sini. Iya, ada 2 tokoh baru. Daniel Radcliffe sebagai antagonis dan si Lula. Lula itu siapa ya namanya? Si Ya itulah lupa. pokoknya si Lula, ntar cari aja. Lihat di aja. Google. Ntar ada kok di sini. Alasan yang kelima. Yang kelima nih. Silakan Mas Bara. Oh, alasan yang kelima. Karena nggak ada Ayla Fisher. Ayla Fisher. Karena nggak ada Ayla Fisher. Ceweknya yang di Fourth Horseman yang sekarang nggak lebih cantik daripada Ayla Fisher. Iya. Sayang sekali. Tapi yang sekarang aku suka karena sosoknya tuh lucu. Iya. Dia suka ngebanyol. Sangat komikal dan bisa menghidupkan mood gitu loh. Kalau si Ayla Fisher kan dia magicnya escapist ya. Iya, Escapist dia mengeluarkan diri dari box, jebakan. Kalau penggantinya Ayla Fisher ini, si Lula ini Dia ilusionis spesialisasinya kayaknya. ilusionis ya. Ilusionis. Jadi buat penggemar Limbat kali ya. Iya. Kalau buat penggemar Limbat pasti bakal suka sama Lula. Ya gitu. Ya, udah gitu aja. Tadi adalah 5 alasan kamu harus nonton dan 5 alasan kenapa kamu nggak harus nonton. Kalau kamu mau nonton, silakan. Nggak nonton juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan ntar bisa di-share di sini. Terus kita kasih skor. Oh iya, Berapa? menurut kamu skornya berapa? Aku semalam udah kasih skor di Twitter, sekarang aku sebutin di sini. Aku kasih skor 8 dari 10 8 dari 10 ya? buat Now You See Me. Kalau buatku itu udah cukup tinggi. Karena menghibur banget. Kalau aku 7 lah ya. 7 ya. 7. Kalau buat aku 2 jam lebih itu untuk film sulap sulapan tuh, dan aku nggak bosen nontonnya, itu oke banget. Now Oke. You See Me 2 nggak bikin bosen lah. Overall bagus ya. Bagus. Dan sekarang kita ada di mana? Di Foodies. Nama tempatnya Foodies. Tempatnya lucu banget. Nah, tempatnya asik. Kalau mau buka puasa bareng boleh di sini. Kalau mau pacaran juga boleh. Iya. Tapi jangan selingkuh di sini. Oke. Nanti ketahuan. Soalnya Jogja sempit. Gitu. Iya. Jadi sekian dari kami. Ketemu lagi nanti di Ngopi 11. Filmnya lihat aja nanti lah ya. Biar jadi kejutan. Sekian dari kami. Dah.